Orang ini merupakan seorang pembunuh berantai, nekrofilik, pedofil. Selain itu juga dia ini seorang pemerkaos berantai dan perampok yang sempat meneror Amerika Serikat. Dia ini udah menewaskan 13 orang. Selain membunuh juga, dia ini menyiksa para korbannya. Sampai-sampai dia dapat julukan sebagai The Night Stalker. Selamat datang semua. Sekarang kita bakal bahas Richard Ramirez atau biasa yang disebut sebagai The Night Stalker. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Richard Ramirez ini merupakan seorang pembunuh berantai yang udah ngebunuh 13 orang di Los Angeles di tahun 1984 sampai 1985, kurang lebih setahunan. Orang yang disebut sebagai The Night Stalker ini itu dapat pengaruh buruk dari sepupu yang lebih tua yang dia punya. Nah, sepupunya Richard ini itu doyan banget menyiksa perempuan dan nunjukin foto dia lagi melakukan hal itu ke Ramirez. Bahkan dia punya foto pas dia lagi di samping mayat yang kepalanya itu diinjek sama dia gitu. Selain itu juga, Ramirez ini merupakan seorang pecandu narkoba. Dia ini pengguna LSD dan pecandu kokain gitu. Selain itu juga nih, dia ini penyembah setan. Dia ini satanis dan dia suka banget melakukan kekerasan seksual yang mengerikan selama 16 bulan sebelum akhirnya dia ini ditangkap gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kasusnya, gue mau ngasih tahu nih tentang backgroundnya si Richard Ramirez ini. Kenapa kok dia bisa sampai sebengis itu gitu. Ricardo Leiva Muñoz Ramirez atau biasa disebut sebagai Richard Ramirez itu lahir di tanggal 29 Februari di tahun 1960. Richard ini dibesarkan di El Paso, Texas, Amerika Serikat. Dan Richard ini bilang kalau ayahnya Richard ini merupakan orang yang sering mukulin dia, sering nge-abuse dia. Bahkan dia ini udah mengalami cedera di bagian kepala itu dari waktu dia masih kecil, waktu dia umur muda banget. Nah, salah satu cedera yang paling parah yang pernah dialami itu sampai-sampai ngebuat dia ini kejang-kejang, epilepsi. Jadi ayahnya Richard ini bisa dibilang bukan ayah yang baik lah gitu. Nah, biar Richard ini gak di-abuse terus sama ayahnya, Richard ini sering main sama sepupunya itu yang lebih tua yang bernama Miguel. Nah, Miguel ini buat konteks ya, dia merupakan seorang tentara Amerika yang bertugas di Vietnam. Waktu itu kan lagi perang Vietnam tuh. Nah, dia tentara yang perang di sana gitu. Nah, sayangnya Miguel ini bukan contoh yang baik buat si Richard. Malah bisa dibilang si Miguel ini tuh lebih parah, lebih sadis dibanding bapaknya Richard. Nah, waktu kecil nih, setiap Richard main ke tempatnya si sepupunya ini, si Miguel ini tuh sering nyeritain pengalaman dia waktu di Vietnam gitu. Gimana dia perang, gimana dia membunuh orang, dan gimana waktu semasa tugasnya dia, Miguel ini sering banget melakukan pelecehan seksual terhadap wanita-wanita Vietnam gitu, kayak memperkaos, ngegebugin, bahkan memenggal wanita Vietnam gitu. Nah, hal yang dia lakukan ini itu diabadikan sama Miguel di foto. Jadi Miguel tuh ngelakuin hal ini terus difoto sama dia. Nah, foto-fotonya ini itu dikasih lihat ke si Richard waktu masih kecil. Jadi kalian bayangin anak kecil disodorin foto-foto yang sadis gitu. Gimana nggak berubah kan cara mikirnya dia ya. Miguel juga ngasih tahu Richard gimana caranya ngebunuh orang gitu. Bahkan dia ngasih tahu ngebunuh orang biar enak itu harus diem-diem dari belakang pakai pisau terus digorok leher gitu. Orang normal mana yang ngomong sama anak kecil kayak gitu? Nah, FYI ya, yang dilakukan sama Miguel ini itu tentu saja kejahatan perang yang nggak boleh sebenarnya. Tapi karena yang ngelakuin orang Amerik mungkin ya. Nah, cerita tentang Miguel ini itu nggak berhenti sampai situ doang. Dia nggak cuma ngasih foto-foto doang nih. Waktu si Richard berumur 13 tahun, dia ini ngeliat secara langsung Miguel ini itu nembak mati istrinya sendiri. Kalian bayangin, anak 13 tahun nonton orang dibunuh. Mulai dari kejadian ini, gak lama setelah itu ya kan, Richard ini berubah jadi yang biasanya dia bocah penakut dan gampang banget dibully, menjadi laki-laki yang keras, pemarah, dan berdarah dingin. Jadi dia ini dingin dan kejam guys. Nah, begitu bertambahnya usia, begitu dia mulai menginjak remaja, Richard ini bukannya membaik, malah makin ngaco guys. Apalagi ditambah ada sepupunya ini yang menginfluence dia, nyeritain tentang hal-hal yang kejam terus setiap hari, yang sadis-sadis. Gimana cara ngebunuh orang, gimana cara ngerampok, gimana gak makin aneh tuh cara berpikir Richard. Nah, begitu dia menginjak remaja, Richard ini mulai tertarik sama hal yang berbau tentang setan gitu. Satanis, Lucifer, Asmodeus, pokoknya tentang hal satanik gitu. Selain itu juga nih, dia nih mulai mencoba-coba narkoba dan akhirnya kecanduan gitu. Kokain, LSD yang zaman itu lagi terkenal deh, marijuana. Jadi kehidupannya Ramirez ini makin hari makin decline gitu, makin masuk ke spiral yang gak baik gitu. Terus apa yang terjadi sama Miguel nih setelah dia nembak mati istrinya? Begitu ditangkap ya kan, Miguel ini tuh dinyatakan tidak waras. Jadi dia ini cuma ditaruh di rumah sakit jiwa selama 4 tahun, yang akhirnya juga bebas dan dia nih nongkrong lagi lah
bareng si Richard sambil dijerumusin lagi tuh si Richard tuh ya kan. Nah karena sering banget dipengaruhi sama sepupunya yang gak waras ini, makin lama Richard ini kok mulai terobsesi nih sama apa yang dibilang sama si sepupunya ini. Dia mulai suka sama kekerasan seksual dan fisik yang dilakuin sama Miguel ini. Dia mulai tertarik, dia mulai mikir bisa gak ya dia ngelakuin sama kayak dilakuin sepupunya gitu, kayak yang di foto-foto gitu. Nah mulai ngaco tuh dia, mulai ke bawah tuh. Nah mulai dari situ juga nih si Richard ini sering banget berurusan sama pihak hukum. Dia makin parah itu setelah dia pindah ke Los Angeles. Kejahatan awal yang dilakukan sama Richard ini itu terjadi di akhir tahun 1970-an dan di awal tahunan 1980-an. Nah kejahatan dilakukan itu berhubungan dengan pencurian mobil dan narkoba, belum pembunuhan. Tapi gak butuh waktu lama nih buat dia nyoba hal-hal tersebut juga. Dan makin lama dia ini makin sadis dalam melakukan aksinya ini gitu. Di malam tahun 1978 Richard ini itu menangkap dan mengikat seorang perempuan yang merupakan teman ngudutnya dia juga gitu, teman ngerakap dianya juga. Dan si perempuan ini tuh diperkaos sama si Richard selama berkali-kali. Nah begitu dia ngerasa bisa melakukan hal tersebut ke perempuan, dia ini mulai makin mikir kalau oh mungkin gue bisa ke siapa aja gitu. Nah dari sini juga nih dia makin tertarik dengan satanisme sampai-sampai dia ini join ke gereja setan yang ada di situ. Aksinya dia yang memperkaos perempuan tersebut itu nggak ditangkap polisi. Dia ditangkap polisi karena dia mau coba mencuri mobil gitu. Tapi akhirnya dia ini dibebaskan setelah beberapa bulan juga. Pembunuhan pertamanya Richard itu dipercaya terjadi di tahun 1984 di tanggal 28 Juni lebih tepatnya. Di mana waktu itu dia ini membunuh seorang perempuan yang berusia 79 tahun yang bernama Jenny Vinco. Nah sebelum dia melakukan aksinya ini, dia ini menyedot kokain dulu gitu, baru dia melakukan aksinya. Nah dia ini itu merampok rumah Jenny dan dia juga memperkaos Jenny sebelum akhirnya Jenny ini ditusuk sama dia. Nah bukan cuma ditusuk doang nih, dia juga menggorok leher Jenny sampai-sampai hampir mau putus. Kasus tadi itu kan dipercaya sebagai kasus pembunuhan pertama si Richard Ramirez kan di tanggal 28 Juni. Tapi beberapa dekade setelah Richard ini ditangkap, tiba-tiba nih ada bukti DNA yang nunjukin kalau pembunuhan itu bukan pembunuhan pertamanya si Richard. Ternyata Richard ini itu terlibat dalam kasus pembunuhannya seorang gadis berusia 9 tahun yang terjadi di 10 April tahun 1984 sebelum justru si Jen Vinco ini dibunuh si Richard. Jadi gadis kasihan itu kemungkinan besar menjadi korban pembunuhan pertamanya Richard Ramirez. Nah abis dia melakukan pembunuhan pertamanya waktu itu, dia ini sempat diem dulu nih, dia sempat rehat dulu selama beberapa bulan sebelum akhirnya dia melakukan aksinya lagi. Pembunuhan berikutnya ini itu dia makin sadis dengan caranya gitu. Nah sampailah di tahun 1985. Di Maret tahun 1985 Richard ini tuh beraksi lagi. Aksi pembunuhan Richard ini itu dimulai dengan dia ini melakukan penyerangan kepada Maria Hernandez di rumahnya. Dia ngerampok lagi juga di malam hari juga. Nah untungnya pada saat penyerangan tersebut Maria Hernandez ini tuh berhasil buat melarikan diri dari si Richard. Tapi sayangnya di rumah itu bukan cuma Maria doang. Ada teman sekamar yang bernama Dale Okazaki yang sayang sekali Okazaki ini itu nggak bisa melarikan diri dari Richard. Malam itu Okazaki menjadi korbannya Richard Ramirez. Ya pokoknya kalian tau lah dengan polanya Richard ini diapain lah si Okazaki ini yang gak perlu gue sebut. Nah yang ngerinya lagi nih, si Ramirez itu merasa kalau dia ini belum puas dalam aksinya di hari itu. Gak lama setelah dia melakukan aksi di rumah si Maria, di malam yang sama juga nih dia pindah tempat buat nyari korban lainnya. Korban berikutnya ini itu bernama Tsai Lianyu. Dia ini dibunuh dengan Ramirez dengan cara ditembak pakai pistol gitu. Nah seminggu kemudian, seminggu lebihan gitu, Ramirez ini menjalankan aksinya lagi nih. Kali ini korbannya bernama Vincent Zazara yang berusia 64 tahun. Gak cuma Vincent doang nih, istrinya pun menjadi korban yang bernama Maxine yang berusia 44 tahun. Nah di sini nih menurut gue cara ngebunuhnya si Ramirez ini, si Richard ini itu paling sadis nih. Jadi dengan pola yang sama kayak sebelumnya ya kan, dia ini nembak mati suaminya, abis itu dia ngelecehin istrinya gitu. Dan setelah dia ngelecehin istrinya, si Maxine ini itu ditikam sama Ramirez. Dan bukan cuma ditikam ya kan, dia ini mencongkel matanya Maxine gitu. Nah selama berbulan-bulan Ramirez ini tuh mengintai dan membunuh banyak korban yang ada di California. Hal ini tentu saja ini menimbulkan rasa takut di dalam hati para penduduk yang ada di tempat tersebut gitu. Ya bayangin aja setiap minggu selalu ada kasus baru, perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan gitu, selalu ada. Yang bikin serem adalah pelakunya belum ketemu.
dan belum ketangkep. Oh ya, menurut para saksi yang berhasil kabur dari Richard ini, dia ini pas lagi ngerampok itu selalu nyuruh para korbannya buat bersumpah kepada setan gitu, dan bilang kalau barang hasil rampokannya ini itu buat si setan ini gitu. Jadi dia selain dia stres, sedeng, psikopat gitu, dia juga seorang satanis. Jadi udah paket komplit gitu kan. Nah, yang paling mengerikannya dari sifatnya si Richard ini, dia ini nggak mandang bulu. Dia ini rela siapa aja yang ngalangin jalan dia gitu. Kalau dia udah nentuin targetnya, itu nggak ada siapapun orang yang boleh ngeberhentiin dia. Kan kalau beberapa pembunuh berantai itu punya tipe korban kan ya. Misalnya kayak kalau perempuan kayak usianya 25 tahun atau enggak ibu-ibu, atau enggak dia ngincer cuma bapak-bapak. Tapi kalau si Richard ini enggak, semua dilibas gitu. Laki-laki, perempuan, yang kecil maupun yang gede, orang tua maupun anak kecil gitu. Jadi dia udah benar-benar sadis ya kan, udah benar-benar kelewat batas sadisnya gitu. Para korban yang penyidik ini ketahui ya kan, 2 orang korbannya Richard ini itu di bawah 18 tahun dan sisanya itu berusia antara 30 tahun dan 83 tahun gitu. Nah, awalnya polanya Richard ini itu kelihatannya dia ini cuma ngincer orang-orang yang ada di Los Angeles gitu. Tapi tiba-tiba dia ini juga nyerang orang yang ada di San Francisco. Udah gitu si Richard ini melakukan aksinya itu selalu malam-malam. Nah, karena inilah si Richard ini itu dapat julukan dari para wartawan pers dan jurnalis itu Night Stalker atau si penguntit malam gitu. Penguntit di malam-malam gitu. Ya pokoknya gitu deh. Nah, di beberapa kasus ya kan, Ramirez ini tuh pernah ngukir lambang pentagram gitu di tubuh korban. Dan dia juga nih pernah maksa korban buat bersumpah setia kepada setan yang kayak gue sebutin tadi ya kan. Nah, karena aksinya ini orang-orang yang ada di California itu tidur dengan perasaan yang takut, nggak nyaman, dan nggak nyenyak gitu. Karena mereka selalu berpikiran mungkin bisa aja nih malam ini si Richard itu bakal muncul di rumah mereka buat ngerampok dan melakukan hal-hal yang beringas lainnya gitu. Dan mereka takutnya jadi korban selanjutnya. Ditambah juga kan Richard ini tuh nggak mandang siapa yang jadi korbannya gitu. Jadi kita nggak tahu siapa yang bakal nextnya gitu. Nggak bisa diprediksi. Kayak contohnya kan kalau Jack the Ripper dia pasti ngincer PSK kan. Kalau Richard enggak. Siapa aja yang yang pengen dia jadiin korban, dia jadi korban sama dia gitu. Nah, karena hal ini nih, LAPD atau kepolisian Los Angeles itu sampai-sampai meningkatkan kehadiran mereka di jalan gitu. Mereka nih memperbanyak unit patroli mereka setiap malam. Bahkan polisi ini sampai membentuk satuan khusus buat nemuin si Richard ini dan dibantu sama FBI juga. Nah, kejadian-kejadian ini tuh sampai membuat kecemasan publik meninggi sampai-sampai mereka ini ngebeli senjata, instalasi kunci, alarm pencurian, dan mereka ini sampai beli anjing penjaga gitu, German Shepherd, Bulldog, biar kalau mereka diserang ada yang ngebantuin gitu. Nah, pada akhirnya nih, yang membuat Richard ini bisa ketangkep itu merupakan kesalahan yang dia buat sendiri justru. Jadi, di tanggal 7 Juli, Ramirez ini ngerampok rumah seorang yang bernama Joyce Lucille yang berusia 60 tahun. Nah, Richard ini itu ternyata ninggalin jejak kaki, jejak sepatu gitu di rumah tersebut. Sepatu dia ini Keds Avia yang dipakai sama Richard. Nah, sepatu ini itu bisa dibilang sangat unik karena nggak banyak diproduksi ternyata. Nah, di tanggal 18 Agustusnya di tahun 1985, dia ini ninggalin jejak sepatu lagi. Setelah dia ini secara brutal seorang pria bernama Peter Pan yang berusia 66 tahun dan istrinya Barbara Pan yang berusia 63 tahun. Nah, begitu dicek TKP, polisi ini berhasil mencocokkan jejak kaki yang tertinggal di rumah Peter Pan itu sama kayak jejak kaki yang ditinggal di rumahnya si Joyce tadi. Nah, beberapa hari kemudian setelah kejadian tersebut, Ramirez ini dilaporkan kelihatan di luar rumahnya James Romero gitu. Nah, James Romero ini punya anak yang berusia 13 tahun. Dia ini bilang dia ngedenger suara langkah kaki di luar rumah mereka dan dia ngebangunin satu keluarganya buat ngecek gitu, buat kayak siapa di luar gitu. Nah, keluarga tersebut itu berhasil ngeliat orang itu walaupun gak kelihatan mukanya, tapi mereka berhasil ngeliat plat nomornya gitu sebagian dan detail mobilnya gitu, warna mobilnya segala macem. Nah, dari sinilah polisi bisa melacak nih seenggaknya. Begitu dilacak sama polisi, mereka nih berhasil nemuin sidik jari yang cocok. Selain sidik jari yang cocok juga, polisi kan tadi sempat nanyain nih ke produsen sepatu, ada nggak sepatu dengan bentuk sol kayak gini gitu. Nah, produsen sepatu nih ngasih tau polisi kalau sepatunya si Richard ini itu cuma ada 6 yang terjual dan cuma ada satu toko yang ngejual sepatu tersebut di Los Angeles. Nah, makin mengerucut dong tuh buktinya. Apalagi waktu itu ada beberapa detektif nih yang bilang kalau mereka nih berhasil dapetin info kalau seseorang dengan nama belakang Ramirez itu terlibat dalam hal ini. Nah, gak lama dari situ ada seorang perempuan yang nelfon ke polisi yang bilang kalau ayahnya ini baru ketemu sama orang bernama Rick dari El Paso, tempat lahirnya si Richard. Dan si orang ini itu ngebanggain diri abis dia ngelakuin kejahatan gitu. Sampai-sampai si orang ini itu ngebahas detail apa aja yang dia lakuin. Selain perempuan ini juga ada temannya Richard nih
yang bilang ke polisi kalau dia juga lagi nyariin Richard. Richard nih udah gak bisa dikontak dari lama gitu, dia kemana. Ini makin ngerucut nih, bukti-bukti makin mengerucut ke si Richard Ramirez. Setelah melalui beberapa investigasi, melacak, LAPD ini langsung berhasil mengidentifikasi si Richard Ramirez dari data sidik jari dari komputer baru mereka gitu. Dari situlah pihak berwenang ini langsung dapetin foto Ramirez waktu dia ditangkap dulu gitu. Dan tiba-tiba nih ada salah satu korban yang berhasil selamat dari cengkeraman Richard Ramirez itu ngelapor ke polisi. Korban ini bernama Ines Erickson. Dia ngasih tahu kalau orang yang difoto itu merupakan orang yang sama yang nyerang si Ines ini. Nah, di akhir Agustus, polisi ini langsung nyebarin foto-fotonya Richard Ramirez dan namanya itu di seluruh Los Angeles. Di setiap dinding ada fotonya dia gitu. Nah, awalnya polisi ini khawatir kalau gimana kalau si Richard tahu ya dia bakal kabur nih dari kota ini gitu. Tapi untungnya si Richard ini blow on. Maksudnya Richard ini tuh gak menyadari kalau dia ini terkenal gitu. Nah, di tanggal 31 Agustus nih, di hari dimana ditangkap, Richard itu lagi turun dari bis dan dia ini turun di terminal gitu kan. Nah, di terminal itu ternyata ada polisi yang dia lewatin tanpa tahu kalau polisi itu merupakan polisi yang ditugasin buat nyari dia dan nangkep dia gitu. Nah, mungkin nih polisi ini pura-pura gak tahu buat ngejebak si Richard ya kan. Nah, Richard ini tuh dengan santainya dia pergi ke supermarket gitu buat beli sesuatu. Nah, pas dia masuk ke supermarket ya kan, dia ini ngelihat di dinding supermarket itu banyak foto dia gitu. Tulisannya apa? Wanted ya kan, dicari Richard Ramirez atau Night Stalker. Nah, dia sempat bengong nih dalam situ ya kan. Pas dia lagi bengong itu tiba-tiba ada ibu-ibu tua gitu, sekelompok ibu-ibu tua yang kayak ngegosip gitu, itu dia tuh. Nah, melihat hal ini, si Richard ini langsung panik, balik badan dan keluar dari supermarket tersebut. Nah, dia ini kabur ke pemukiman buat nyari mobil gitu, buat dicuri sama dia. Nah, pas dia lagi nyalain mobilnya nih, sempat ada dua warga nih yang mencoba buat menghentikan si Richard ini, ngeluarin dia dari mobil gitu. Tapi kayaknya Richard ini berhasil jalan gitu dan sempat ada kejar-kejaran. Tapi akhirnya dia ini berhenti dan lari lagi buat nyari mobil gitu. Nah, pas dia lagi mau nyuri mobil lagi ya kan, pas lagi nyalain tiba-tiba kepalanya ditakol pakai besi sama warga setempat gitu. Nah, awalnya warga ngira kalau si pencuri ini tuh pencuri kayak biasanya gitu. Begitu dibalik badan ya kan, wah ini si Richard Ramirez nih, digebugin. Mereka ganti-gantian ngegebugin si Richard Ramirez ini. Akhirnya digebugin lah si Richard Ramirez ini sampai bonyok. Sampai akhirnya ada polisi yang datang buat nangkep Richard Ramirez yang udah babak belur ini. Karena warga-warga tuh sebenarnya udah nungguin juga gitu, mana sih orangnya gitu. Jadi begitu mereka nemuin Richard Ramirez yang dengan santainya mau nyuri mobil, ya digebugin lah sama warga ya kan. Akhirnya Richard ini berhasil ditangkap dan dia ini didakwa dengan 13 tuduhan pembunuhan. Selain pembunuhan, pihak berwenang juga mendakwanya dengan beberapa pemerkosaan, penyerangan dan perampokan. Harusnya sih nggak bisa keluar dong dia dari penjara ya kan. Pas dia ditangkap, pas diinterogasi, awalnya Richard ini tuh nggak mau ngomong. Dia ada rasa marah dan ada rasa malu juga nih dia. Jadi dia diem aja tuh nggak mau ngomong. Sampai akhirnya tiba-tiba begitu dia tahu kalau dia ini dapat perhatian dari media, langsung tuh dibacot. Nah, selama persidangan yang dimulai di Juli tahun 1988, Richard ini tuh ningkatin sandiwaranya dia gitu. Dia makin berakting gitu kan. Dia ini pas di persidangan itu ngegambar pentagram di sininya dia. Terus tiba-tiba dia ngomong hail setan gitu atau salam setan. Ya, dan narsis juga nih orangnya kan. Nah, karena kasus ini sangat menarik perhatian dan merupakan kasus pembunuhan rencana juga, pengadilan ini butuh waktu 6 bulan buat memilih juri gitu. Nah, Ramirez ini tuh akhirnya dijatuhi hukuman mati pada tanggal 20 September 1989 di kamar gas atas kejahatannya. Nah, entah gimana nih, hal ini tuh ngebuat si Richard malah seneng begitu dia dapat hukuman mati gitu. Bahkan nih saking senengnya, si Richard sampai ngomong kalau aku ini melampaui kebaikan atau keburukan. Aku akan dibalaskan. Lucifer bersemayam di dalam kita semua gitu. Nah, walaupun dia ini dijatuhi hukuman mati, sebenarnya Richard Ramirez ini tuh nggak pernah dieksekusi karena satu dan lain hal gitu yang ngebuat eksekusinya ini selalu di-delay. Nah, terus nih yang lucunya adalah di masa-masa dia di-delay terus si hukuman matinya ini, dia ini nikah sama seorang perempuan yang entah gimana itu mengagumi si Richard Ramirez ini. Padahal Richard Ramirez ini track recordnya dengan perempuan itu nggak bagus, tapi ada orang yang mau nikahin dia gitu. Nggak tahu deh gue. Nah, begitu denger berita ini, orang-orang tuh makin bingung kan, apalagi anak-anaknya para korban. Kok bisa lu nikahin setan? Ibaratnya begitu guys. Apapun alasannya dia, gue tetap bakal bilang janggal nih perempuan. Menurut kalian gimana? Nah, semasa hidupnya ya, Richard ini tuh nggak pernah merasa menyesal atas perbuatannya dia. Bahkan abis dijatuhin hukuman mati pun, dia bilang gini ke hakim dengan pedenya, "Woi bos, kematian itu selalu datang dengan konsekuensi. Sampai ketemu di Disneyland." What?
Nah, akhirnya nih di tahun 2013 Richard Ramirez yang bisa disebut sebagai Night Stalker itu meninggal karena kanker di usia 53 tahun. Walaupun dia nggak kena hukuman mati, ya kan? Tapi dia ini untungnya mati karena penyakit gitu. Jadi dia nggak bisa keluar lagi dari penjara, ya kan? Oke guys, jadi itu dia cerita dari Night Stalker atau Richard Ramirez, ya kan? Terima kasih nonton video ini. Semoga kalian terhibur seperti biasa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.